Yo halo insomnia sekalian. Berhubung beberapa waktu lalu timelineku dipenuhi sama makhluk kunyuk satu itu, kayaknya bakal asik kalau kita bahas makhluk satu ini kali ini. Sedikit TMI, sebenarnya aku itu udah dalam proses nyiapin naskah buat video breakdown MV Bon Voyage, tapi sewaktu aku nulis nih kayaknya terlalu banyak hal yang harus di cover, jadinya aku memutuskan untuk membuat video breakdownnya itu dalam beberapa part. Nah ini tuh jadi salah satunya, pembahasan soal sel ini. Jadi nah gitu bisa lebih sistematis gitu loh. Lah bang bilangnya males, segala alasan lu. Lunjak ya lu, kagak, gue serius aja nih pembahasan soal si makhluk ini sendiri itu soalnya panjang banget. Emang nanti mau jadi berapa lama videonya kalau gue satuin semua? Kan nanti lu juga yang ribet. Gimana sih? Alah dari kemarin juga lo kagak mikirin soal durasi. Yang pusing mah gua yang ngedit anjing. Udah ngomongnya kikuk-kikuk, salah semua. Kan pusing gua mau motong yang mana. Cih, gak usah buka rahasia dapur dong, malu. Is. Udah lagi sih, gak usah dikasih panggung, ntar ngelunjak tuh anak satu. Udah, mending kita lanjut. Kalau begini artinya apa teman-teman? Ya betul. Abang YouTuber magangnya tidak mau ribet dong. Bisa diem gak lu? Udah lagi, gak boleh-boleh, ntar di videonya. Udah. Ya ampun, ya serah lu ya dah. Oke, aku mau disclaimer dulu nih buat teman-teman sekalian. Apa yang akan aku omongin di sini semuanya itu full spekulasi kecuali dua hal. Satu, video interviewnya Sua yang bahas soal si makhluk ini. Dua, adegan yang ada di MV Bon Voyage. Sisanya full Spekulasi, prediksi, deduksi, skripsi, lokasi, kursi, apalah aja itu, oke? Intinya aku gak klaim pendapatku sebagai fakta. Dah itu aja. Sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong tolong di like videonya, kasih komentar, di subscribe juga channel ini supaya abangnya yang edit video ini bisa lebih semangat buat ngedit video-video lain ke depannya. Nah, kan gue dibawa-bawa nih sekarang nih. Sekarang mah gini aja. Kemarin lu lihat analitik juga uring-uringan kan? Ya, 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 iya sih, tapi kan gak usah lo omongin juga, anjir, malu gue. Udah lu diem ya. Ntar nongol lagi kalau gue panggil. Sekarang udah lu edit aja bentar dah video-videonya dah. Sisanya gue yang urus. Siap, bos. Nah gitu guys, jangan lupa like, subscribe, sama komen. Intinya begitu. Sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Aku mau kalian lihat interviewnya Sua yang satu ini. 왜 티저에 양파가 들어가 있냐고요? 잔디 인형? 아 그걸 잔디 인형이라고 부르는구나. 그거 무아 아닌데 잔디 인형도 아닌데 초록색 외계인도 아닌데 지금 정답 맞춘 사람 한 명도 없어. 그거 뭘까요? 모른다 키키키 뭐라 모른다 키키키 나 알아. 솔직히 언니도 모르잖아. 나 진짜 안다니까. 살짝 고민을 했어. 이걸 얘기해줘도 되나? 근데 얘기해줘도 되겠지. 세포예요, 여러분. 몰랐지? 그거 세포야. 세포야. 왜 나 거짓말이라고 하는 거? 거짓말 아닌데 그거 세포인데. Nah di situ ada insomnia yang bilang katanya makhluk itu boneka rumput. Sebenarnya bukan bilang, ini tuh lebih ke bertanya sama Sua sebenarnya. Dia bertanya si makhluk ini itu apakah boneka rumput? Ada yang nanya juga itu tuh bawang, alien hijau, ada yang bilang lobak juga, aneh-aneh lah. Tapi Sua bilang bukan, katanya itu adalah sebuah sel. Dan dia nyebutnya tuh pakai bahasa Korea ya, bukan pakai bahasa Inggris. Nah, karena hal ini banyak insomnia yang akhirnya nyebut si makhluk ini dengan nama Sally. Editor tolong nanti gambarnya dimunculin ya, jangan lupa. Yang banyak kalau bisa soalnya unyu. Oke. Dari sini kita akan mulai pembahasan kita dari apa yang Sua katakan. Apa sih sel itu? Jadi sel itu kayak satuan terkecil dari makhluk hidup yang bisa melaksanakan kehidupan juga. Setiap kita nih, aku, kamu, editor yang lagi ngedit, semuanya lah pokoknya, itu terdiri dari sel-sel ini. Dari penjelasan barusan, kita bisa narik pendapat berikutnya ke arah mana aja sebenarnya. Jadi sekali lagi aku mau bilang, disclaimer kalau apa yang aku omongin setelah ini tuh full spekulasi bukan fakta, oke? Ingat. Ngapa sih bang? Kayak ditekenin banget kalau misalkan video ini isinya spekulasi doang. Kudunya mah kan yang nonton kita gak paham. Kalau kita mah cuman berspekulasi doang di sini kagak ada ngomongin fakta. Bukannya apa-apa cuy, menanggulangi terjadinya perdebatan itu kayaknya jauh lebih baik deh. Ingat kata Sion di MV Boka. Too many angels dying now. Kan Kalau gue jadi salah satu ya dying berikutnya kan gak lucu ya. ya kalau lu bilang begitu mah gue setuju dah. Oke.
Oke, oke, sorry guys, kita lanjut. Tadi kan katanya sebuah sel itu adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, kalau misal satuan terkecilnya aja segede si sel itu tuh, kira-kira segede apa sih makhluk yang tersusun dari sel bernama Sally ini? Apakah si Sally jangan-jangan satuan terkecil dari planet bumi itu sendiri? Masuk akal. Atau jangan-jangan Sally itu adalah satuan terkecil dari makhluk raksasa gitu, makhluk yang gede banget. Pendapat itu juga menurutku masuk akal sih. Yang lebih masuk akal buatku sekarang kayaknya si sel ini tuh sel penyusun bumi itu sendiri deh. Di MV Vision kemarin, para member Dreamcatcher kan berhasil menyelamatkan bumi dari kehancuran dan serangan alien. Kayaknya bumi itu ngasih hadiah sama mereka berupa si Sally yang unyu-unyu ini. Masa iya kan habis jadi pahlawan gak dikasih apresiasi sama sekali? Kan mereka bukan guru honorer yang dibayar seadanya walaupun udah menjadi pahlawan buat murid-muridnya. Udah usah ngadi-ngadi lu gue yang kayak gitu udah apa yang bener udah baca naskah udah lah kagak usah gue suara pribadi gitu hilang ntar ini channel bingung kita berdua anjay mana ada pekerja baru satu mau masuk. Sorry, kelepasan. Nah, tapi masalahnya sekarang gini. Kalian puas gak sih kalau ternyata penjelasannya sesederhana itu? Jujur aku sih nggak terlalu ya. Walaupun probabilitas benernya jauh lebih besar, rasa puasnya itu belum aku dapetin gitu. Untuk itu sekarang kita akan mulai merujuk pada MV Bon Voyage itu sendiri. Sally pertama kali muncul di MV ini di detik 048. Di adegan wide shot yang nampilin semua member Dreamcatcher. Gedung utuh yang ada di bawah sama gedung-gedung hancur yang seolah ngelayang di atasnya. Kelihatan kayak member ke-8 gak sih menurut kalian? Terus juga posisinya itu ada di antara Sua sama Sion. Ini aku tahu nih, pasti ada yang mikir, oh jangan-jangan si Sally ini tuh anak angkatnya Suhayon ya. Ngaku deh, pasti ada kan dari kalian yang mikir kayak gitu. Menurutku sih enggak guys, kenapa kok enggak? Tunggu deh, nanti kalian paham kenapa aku bilang begini. Di menit 152 kita bisa lihat Dami lagi ngelukis di sebuah bidang yang lebih tinggi dari tanah. Padahal kalau kata kita mah ya sebenarnya ngelukis di bawah dia bisa itu. Cuman ngapain gitu kudu ngelukis di atas meja yang ditumpuk-tumpuk gitu kan suspicious ya. Kita jadi mikir-mikir gitu. Nah, terus juga nih kita nggak boleh lupa kalau di samping-sampingnya itu ada banyak lukisan ya, sebenarnya gambar mata sama bibir. Nah, menurutku si gambar bibir ini tuh perlambangan dari cinta loh. Bang, bukannya cinta itu biasanya dilambangkan dengan hati ya? Kok ini sama gambar kayak gitu? Setuju. Kalau cintanya cinta yang pure love. Kalau obsession kayaknya lain cerita deh. Terus banyak gambar mata juga di situ. Gambar mata-mata itu menurutku menyimbolkan pengawasan. Jadi kayak orang-orang yang terobsesi sama Dami versi ini kemungkinan sedang mengawasi Dami. Teori terliarku begini, Dami yang kita lihat di adegan ini tuh juga sengaja duduk di situ supaya dia bisa diawasin sama orang-orang yang terobsesi sama dia tadi. Jatuhnya jadi kayak yang satu obsesi, yang satu butuh atensi. Nah, bingung kan? Lihat deh ekspresi Dami di adegan itu. Menurutku ya Dami versi ini tuh juga lagi agak depresi karena sesuatu sih. Nah, depresi karena apa tuh Bang Messi? Nah, buat ngejawab pertanyaan ini kita harus kembali pada tajuk yang dibawa dari lagu ini, Bon Voyage, perpisahan. Kemungkinan Dami versi manapun yang sedang melukis di kaca tersebut, dia juga gak mau untuk berpisah sama orang-orang yang terobsesi sama dia. Tapi langkah yang diambil setelahnya kemungkinan beda ya. Gak usah deh kita ngomong cinta yang pemaknaannya tuh terlalu abstrak gitu. Semisal aku ngomong apel nih, yang kepikiran di kepala kita kan pasti beda-beda. Ada yang kepikiran warna merah, ada yang kepikiran warna hijau, ada yang kepikiran manis, asem, dan lain sebagainya. Jadi wajar kan kalau misal dua orang yang kemungkinan sama-sama memiliki rasa ini bisa menghasilkan hasil yang berbeda dari rasa yang mereka punya. Nah, jadi Dami yang lagi ngelukis itu depresi karena dia harus pergi meninggalkan orang yang dia sayang. Kalau udah kejauhan sampai sini pasti ada yang penasaran nih. Siapa sih kira-kira yang jadi cem-cemannya Dami di sini? Yang disayang sama Dami di sini tuh siapa gitu? Buat yang satu itu sebentar lagi akan kita bahas deh. Bang, tar dulu bang, dia tadi kalau bahas Dami doang sih. Kan kata mau bahas Sally. Emang ada hubungannya itu Dami sama Sally? Ujungnya sama-sama isi, tapi masa iya? Oh tenang, ada kok. We're almost there. Nah, kalau kita lanjut merhatiin adegan tadi, Dami itu akhirnya duduk di pinggir meja yang jadi bidang datar tempat dia ngelukis tadi. Terus barulah si Sally ini keluar dari lukisannya Dami. Yang uniknya, sewaktu Sally udah keluar dari lukisan itu, si kaca tadi tuh
berubah jadi kanvas. Aku punya teori soal yang satu ini. Agak bitter memang, tapi lebih baik bersiap-siap daripada terkejut di belakang kan. Akan kubahas sebentar lagi, tunggu ya. Sekarang aku akan sedikit bahas soal lirik dari partnya Dami di adegan itu. Abang editor, tolong dong lirik bahasa Inggrisnya ditampilin di layar. Oke, siap. Nah, sekarang tampilin juga artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sebenarnya aku pengen banget bahas keseluruhan lain dari Dami ini di video ini juga. Tapi karena durasinya akan jadi kepanjangan, kita bahas bagian akhirnya aja. Nah, pas waktu Dami nyanyiin bagian namun tetap saja aku menggambar masa depan bersamamu, si Sally keluar secara sempurna dari lukisan tadi. Dari scene ini kita bisa menyimpulkan bahwa Sally ini adalah sebuah perwujudan dari harapan akan masa depan yang digambar oleh Dami untuk menjadi penghubung antara dirinya dengan orang yang tadi aku bilang dilambangkan dengan gambar mata dan bibir. Mengapa dia harus menjadikan sebuah penghubung? Mengapa Dami terkesan pasrah dan menyerah pada keadaan? Alasan sebenarnya sederhana. Karena dia takut akan mengacaukan hubungan tersebut sebagaimana yang dikatakan dalam line yang sama. Tapi masa lalu yang mana yang dimaksudkan oleh Dami di sini? Apakah kita pernah melihatnya dalam MV mereka? Dan pertanyaan yang paling liar, apakah kejadiannya berada di timeline yang sama dengan timeline dari MV ini? Untuk menjelaskan mengenai hal ini, aku akan memperkenalkan sebuah sistem kerja universe mereka yang belum pernah kujelaskan sama sekali dalam video manapun. Kepada abang editor, waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar. Kayaknya lu kudu ngejelasin soal versi-versi para member dulu deh. Kan ini video pasti kan ntar ada viewers baru kan yang datang nih. Ya masa iya mereka nonton kita ngomong Forza versi mereka kagak pada paham nih gimana nih. Jelasin di sini udah nggak apa-apa ya. Anjay, iya juga ya. Mau lo atau gue nih yang ngejelasin? Lu aja. Ntar kalau kurang gue tambahin. Untuk penjelasan lebih detail soal versi-versi ini, kalian bisa nonton 2 video teori pertamaku. Singkatnya, menurut kami ada beberapa versi member yang tercipta karena beberapa event besar maupun event yang kita sangka adalah event kecil. Sependek video yang kami buat, ada 3 versi yang sering kami sebut. Ada versi tulang dan daging yang merupakan member sebelum masuk ke dalam dimensi cermin, dunia mimpi or whatever you name it. Versi nightmare yang merupakan kesadaran pertama, dan versi laba-laba yang muncul setelah Yuhyun. Versi nightmare membakar laba-laba dalam tabung kaca. Aku janji kalau pembahasan mendetail dari versi-versi ini layak untuk diketahui. Jadi kalian bisa cek link di atas nanti ya. Ya, terima kasih kepada abang YouTuber dari beberapa jam yang lalu. Jadi nama sistem ini adalah sistem memori kolektif. Buat kalian yang sebelum ini mungkin pernah baca teori-teori gua gitu di server Discordnya Allstan, mungkin kalian familiar sama istilah satu ini. Tapi buat kalian yang baru mendengar istilah memori kolektif ini beberapa detik lalu, gue mau bilang kalau misalkan yang satu ini tuh bakal jadi spoiler gede lah buat kelanjutan video-video gua ke depannya. Jadi ya harus lu inget-inget gitu. Jadi diingat-ingat terus guys. Jarang lah kita baik ngasih spoiler segede ini. Sama satu lagi yang satu ini orang sedikit memusingkan, jadi siap-siap ya. Jadi memori kolektif itu adalah sebuah bank yang menyimpan keseluruhan ingatan dari para member Dreamcatcher dari keseluruhan cabang cerita di universe mereka. Dalam memori kolektif tersebut tersimpan kejadian-kejadian di masa lalu dan juga di masa depan. Yang artinya rahasia-rahasia besar pun ada di dalam memori kolektif ini. Kesimpan aman dari sana pokoknya. Kenapa kok masa depan juga include gitu di dalam memori kolektif ini? Karena jika kita merunut pada core dari universe ini, ya sebenarnya bukan cuma dari universe cerita Dreamcatcher yang kami buat doang gitu ya, tapi dunia kita juga sebenarnya berjalannya kayak gini gitu. Sebenarnya semua itu akan kembali terulang. Apa yang pernah terjadi akan terulang kembali. Kalian ingat ada angka 808 di MV Fly High, bukan, di MV Good Night sama Chesmi. Nah, terus juga ada laba-laba di cover albumnya EP prequel, ya kan? Lah, menurut kami beberapa hal tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk menguatkan argumen kami soal yaitu apa yang akan terjadi di masa depan juga ada tersimpan di memori kolektif ini. Pasti ada di antara kalian yang kepikiran begini,
Loh, kalau misalnya memori ini menyimpan seluruh kejadian dari masa lalu dan masa depan, seharusnya para member Dreamcatcher gak terjebak dalam hal-hal yang selama ini kita lihat di MV-MV mereka dong. Masa iya mereka udah punya cheat yang se-overpower itu, tapi masih bisa terjebak di hal-hal yang gak menyenangkan? Silahkan abang editor dilanjut. Memori kolektif ini memang bisa diakses oleh keseluruhan member versi manapun dari cabang cerita manapun. Tapi ada sebuah syarat dulu yang harus mereka lewati. Syaratnya adalah mereka itu tingkat kesadarannya harus upgrade gitu. Mereka harus mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi untuk bisa mengakses memori kolektif ini. Semakin tinggi tingkat kesadaran mereka, semakin besar juga porsi dari memori yang bisa mereka manfaatkan dan mereka bisa gunakan. Sejauh ini baru ada satu versi dari para member Dreamcatcher yang kemungkinan sudah bisa mengakses keseluruhan memori kolektif ini. Kalian ingat dengan para member yang kelihatan seperti Dewi di MV Mezong? Nah, mereka itu adalah versi pertama dan mungkin satu-satunya yang bisa kita sebut sebagai mereka yang tahu segalanya gitu. Untuk sekarang kami akan menyebut versi ini dengan versi Dewata. Tadi kan ada 3 dijelasin kan, sekarang ditambahin 1. Pertanyaan berikutnya pasti begini, ini kesadaran apa sih yang dimaksud sama abang editor? Jadi kesadaran yang dimaksud abang editor di sini adalah kesadaran mengenai sistem kerja dari universe mereka. Semakin mereka menyadari soal sistem kerja ini, semakin besar juga skala memori yang bisa mereka capai. Oh iya, ada yang lupa kami jelasin. Salah satu dari faktor meningkatnya tingkat kesadaran para member versi manapun adalah awareness mereka terhadap hukum sebab akibat. Para versi Dewata sangat memahami mengenai hukum sebab akibat ini. Karena itu, pada MV Mesong, kita bisa mendengar kalimat please someone fight for us berkali-kali. Logikanya begini, para versi Dewata ini kan melampaui ruang dan waktu. Bukankah seharusnya mereka sangat-sangat kuat? Mengapa mereka harus meminta tolong pada para versi lain untuk menggantikan mereka bertarung? Why gitu? Ini karena mereka tahu dan sangat sadar bahwa jika mereka turun langsung dalam event Mesong, mereka akan menyebabkan terbentuknya sebuah cabang cerita baru. Semakin banyak cabang cerita yang muncul, maka semakin lama pula para member Dreamcatcher bisa kembali ke dimensi asal mereka, dimensi manusia. Karena kami percaya salah satu syarat yang bisa membuat mereka kembali ke dimensi asal mereka adalah mereka harus menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Ketika sebuah cabang cerita baru terbentuk, para tokoh di dalam timeline tersebut akan berada pada tingkat kesadaran yang sangat rendah. Tingkat kesadaran mereka akan di-reset seperti saat tokoh mereka pertama kali memasuki dimensi cermin. Tapi bedanya, mereka akan membawa memori dari titik di mana cabang cerita mereka terbentuk. Contohnya begini. Pada cabang cerita ini aku berperan sebagai YouTuber magang yang harus berada di depan kamera. Dan abang editor di sana merupakan orang di balik layar yang bertanggung jawab atas post production. Nah, di cabang cerita ini kami berdua sering berdebat karena perbedaan pendapat. Tapi kami sadar bahwa demi menciptakan sebuah konten yang kami inginkan, kami harus saling setuju untuk tidak setuju pada banyak hal dan akhirnya bersinergi supaya konten yang kami inginkan itu bisa terwujud. Tiba-tiba ada seorang tokoh diri kami dengan tingkat kesadaran yang jauh lebih tinggi datang ke cabang cerita kami dan mengintervensi secara langsung, menggantikan aku sebagai editor. Berkat si tokoh tersebut, cabang cerita original kami pun berputar dalam sebuah loop yang nyaris mustahil untuk keluar dari dalamnya, dan sebuah cabang cerita baru pun terbentuk. Tapi di cabang cerita tersebut akhirnya ada 3 versi dari diri kami, abang YouTuber magang, abang editor, dan abang so asik. Ketiga tokoh kami itu memiliki memori yang masih tertinggal, di mana abang editor dan abang YouTuber sering berdebat dan abang so asik ingin menyingkirkan abang editor. Mereka bertiga bisa aja spawn di situasi yang plek-ketiplek sama dengan sebelumnya, atau bisa spawn di situasi yang berbeda 180 derajat. Probabilitas dari keadaan tempat mereka spawn ini benar-benar random. Katakanlah cabang cerita baru dari ketiga tokoh tadi adalah sebuah keadaan di mana abang YouTuber magang menjadi pemimpin negara A, abang editor yaitu aku menjadi pemimpin negara B, dan abang so asik tadi nih yang tiba-tiba datang, dia itu jadi seorang intel dari negara B, dari negara yang gue pimpin. Dengan setup keadaan dan penokohan seperti barusan, kemungkinan yang akan terjadi adalah sebelum abang YouTuber dan abang
editor yaitu gua bisa mencapai sebuah harmoni demi mencapai tujuan bersama, kami bisa-bisa udah saling bunuh gara-gara si abang so asik ini tadi ngejual informasi rahasia dari negara gua ke abang YouTuber magang. Nah, konflik pun terus berjalan sampai akhirnya kedua tokoh kami di cabang cerita tersebut pun karena diadu domba oleh si abang so asik yang tadi. Tinggallah si abang so asik sendirian di sana dan dia memutuskan untuk pergi ke cabang cerita utama demi mencapai tujuannya. Ngulang lagi jadinya dia. Dengan demikian, masalah pada cabang cerita utama semakin sulit untuk diselesaikan. Gimana? Terdengar familiar? Iyalah, orang dari tadi kami tuh mereka ulang adegan di MV Deja Vu. Itulah tadi kurang lebih alasan mengapa para dewata tidak bertarung secara langsung pada event Mesong. Karena gini guys, tanpa si para versi dewata ini interfere secara langsung sekalipun, cabang cerita universe mereka itu udah banyak. Ada cabang cerita utama yang menghasilkan versi Nightmare, ada cabang cerita dari album Jepang mereka yang jadi tempat di mana versi laba-laba digembleng, cabang cerita Deja Vu yang tadi kami reka ulang, dan masih banyak lagi. Selain karena para versi dewata ini mencegah terciptanya cabang cerita baru, mereka juga berniat untuk memberikan hadiah pada para member versi Nightmare. Hadiahnya apa tuh Bang Editor? Jadi hadiahnya itu adalah kesempatan buat para member versi Nightmare untuk berinteraksi secara langsung dengan para member versi laba-laba. Dan ya kalau mungkin ada yang kepikiran, kenapa kok hadiahnya cuman buat para member versi Nightmare aja? Jawabannya karena mereka adalah versi member yang harus disadarkan terlebih dahulu agar member yang lain bisa mencapai tingkat kesadaran yang jauh lebih tinggi. Dan mereka akan menjadi tokoh yang kemungkinan besar menggantikan kewajiban dari para member versi dewata untuk memulihkan kembali pohon bahasa. Mau bagaimanapun kuatnya versi laba-laba, para member versi Nightmare adalah kesadaran pertama yang menjadi inti dari keseluruhan masalah yang terjadi di keseluruhan cabang cerita mereka. Perlu diingat, demi menyiapkan event Apokalips, para versi dewata mengorbankan banyak hal. Kita bisa lihat dari ekspresi wajah Jiu versi dewata yang terlihat lelah dan sedih di waktu bersamaan. Beberapa hal utama yang mereka korbankan adalah power dari Jiu versi dewata yang dibagikan kepada para member versi Nightmare dalam bentuk kekuatan petir, kekuatan dari Dami versi dewata yang berupa telekinesis yang diberikan kepada beberapa anggota tertentu, power Handong versi dewata yang terkuras habis karena harus membuka portal antar cabang cerita dalam rangka menjemput para versi lain, dan yang paling bahaya adalah terbukanya posibilitas intervensi dari kubu destruktif. Iya, aku ngerti kalau kalian semakin kebingungan. Aku gak akan jelasin terlalu panjang. Intinya, pohon bahasa adalah sebuah tempat yang harus segera dipulihkan demi untuk mengurung kembali entitas yang menjadi penyebab munculnya banyak sekali cabang cerita baru. Pengaruh buruk yang diberikan sama entitas musuh semakin menyebar ke berbagai cabang cerita lain, yang membuat beberapa versi dari para member bahkan tak lagi ingat kalau mereka harus kembali ke dimensi asal mereka, yaitu dunia manusia, dimensi manusia. Seolah mereka adalah kepribadian independen yang tidak berhubungan sama sekali dengan member versi lain, dan malah bergabung dengan kubu destruktif tadi demi mencapai sebuah tujuan yang mereka inginkan. Sebelumnya, para member versi dewata mampu melakukan pemulihan pohon bahasa tanpa harus melibatkan tokoh versi lain, walaupun mereka belum berhasil melakukannya ya. Tapi karena mereka membuka pintu posibilitas atau kemungkinan demi mengadakan main event Apokalips, mereka tak bisa lepas dari hukum sebab akibat dan harus menanggung konsekuensi setelahnya. Kehilangan beberapa persen dari memori kolektif itu sudah pasti, yang mana akhirnya mereka tak lagi mampu melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dengan keadaan tersebut, para member dari versi lain yang sudah bergabung dengan kubu destruktif bisa saja menyerang mereka dan melenyapkan kesadaran mereka menuju ketiadaan. Aku pernah berjanji kalau 2 video teori awalku mencapai 100 likes dan subscriber channel ini sampai di angka 50, aku akan bahas soal entitas barusan. Tapi sekarang kami akan memutuskan untuk mengganti janji tersebut. Kalau semua video kami yang membahas Dreamcatcher bisa mencapai total 500 likes dan channel ini bisa mencapai angka 100 subscribers, kami akan mengulas tuntas mengenai entitas biang keladi ini.
lore mana yang dijadikan referensi, apa saja yang sudah pernah dia lakukan, dan banyak lagi. Mungkin hubungannya dengan pohon bahasa juga. Jadi jangan lupa untuk klik jempol di video-video kami. Tekan tombol subscribe dan share video ini ke insomnia yang lain supaya subscriber channel ini bisa cepat-cepat naik angka 100 dan kami bisa membahas mengenai entitas satu ini. Wah Bang Editor, kayaknya kita terlalu kasihkan ngejelasin soal memori kolektif gak sih? Ya juga ya, wah. Sorry guys, masalahnya penjelasan soal memori kolektif ini tuh terlalu penting untuk ditunda-tunda penjelasannya gitu. Jadinya kami sekalian all in untuk ngejelasin semuanya deh. Ya udah, sekarang kita kembali ke penjelasan soal Dami dan Sally. Silahkan abang YouTuber magang, kenapa Dami terkesan pasrah dan tidak mencoba untuk tetap bersama dengan orang yang dia cintai? Jawabannya adalah karena Dami yang tadi sedang berbicara sudah mampu mengakses beberapa persen dari memori kolektif dan mengetahui mengenai beberapa event yang terjadi di cabang cerita lain. Kemungkinan yang menjadi bahan pertimbangan Dami versi ini adalah event Because, di mana rasa suka yang menjadi obsesi pun akhirnya menimbulkan petaka berupa kesedihan. Ingat line utama yang jadi highlight di lagu Because? Yap, betul. Because I like you. Aku merasakan rasa sakit karena aku suka padamu. Ini baru suka loh ya, belum cinta. Bayangkan apa yang akan terjadi jika parameternya diubah menjadi cinta. Pasti kerusuhan yang lebih menyakitkan akan terjadi. Nah sekarang kita pun bisa menerka-nerka. Siapa sih kiranya Dami yang melukis di cermin dan mensamen Sally ke dunia mereka? Jawabannya adalah Dami versi laba-laba. Ada sebuah rasa yang sulit diuraikan, di mana dia mencintai para member versi Nightmare. Tapi dia pun tak ingin jika cintanya menjadi sebuah masalah ke depannya. Karena ini, dia memutuskan untuk menciptakan, atau mungkin yang tadi memanggil mensamen Sally sebagai Damian, yang akan menuntun para member versi Nightmare dalam perjalanan mereka membereskan semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Buat yang bingung kenapa aku mengucapkan kata Damian barusan, kalian bisa pergi ke video album reactionnya si abang YouTuber magang. Linknya ada di atas sini atau sini, antara itulah. Kalian gak usah nonton semua, klik aja timestamp yang tulisannya deduksi Damian. Di sana dia ngejelasin soal maksud dari Damian ini. Sekarang abang YouTuber magang silahkan jelasin soal perannya Sally yang tanda petik bisa dikatakan sebagai Damian tadi. Ya terima kasih abang editor. Jadi sebenarnya menurut kami para member versi Nightmare itu menganggap para member versi laba-laba sebagai Damian yang akan menunjukkan jalan keluar untuk mereka. Tapi karena para member versi Nightmare ini harus menggapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dengan usaha mereka sendiri, para member versi laba-laba tak boleh ikut campur baik secara langsung ataupun tidak. Tapi berkat rasa cinta yang dimiliki sama Dami versi laba-laba, dia mengorbankan sebagian besar tingkat kesadarannya untuk membuat Sally agar supaya para member versi Nightmare masih memiliki pembimbing dan melanjutkan perjalanan mereka. Tentu saja hal ini datang dengan sebuah konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh Dami versi laba-laba. Apakah kiranya konsekuensi itu, wahai abang editor? Jadi, konsekuensi yang harus ditanggung oleh Dami versi laba-laba adalah menurunnya tingkat kesadaran dia, yang membuat dia tak lagi bisa mengakses memori kolektif yang tadi kami mention. Seketika setelah Sally hadir, Dami versi laba-laba ada di fase linglung, dan akhirnya membuat Dami dari cabang cerita lain yang sudah bergabung dengan kubu destruktif pun menghampirinya dan memprospek Dami versi ini untuk dia tentu saja untuk join ke kubu mereka ya. Karena alasan ini akhirnya kita pun bisa mengerti kenapa kita melihat adegan di mana ada 3 orang Dami di satu scene yang sama. Tapi untungnya para member versi laba-laba tidak tinggal diam. Mereka membantu Dami versi laba-laba agar tetap berada di sisi mereka. Ya agar si Dami versi laba-laba nggak join ke kubu destruktif yang tadi. Hal ini bisa kita lihat dari 7 bayangan yang terlihat di belakang 3 orang Dami ini. Karena hal ini juga, para member versi laba-laba yang lain kehilangan sebagian akses mereka terhadap memori kolektif. Bang editor, kita juga nggak boleh lupa kalau ada sebuah scene yang nampilin Gahyeon salaman sama dirinya sendiri. Yo halo insomnia sekalian, gua abang YouTuber dari beberapa minggu setelah video lagi kalian tonton ini di tag. Jadi sewaktu gua ngedit video ini kan gua harus nonton MV Bonfire lagi kan. Setelah gua perhatiin lebih jauh, ternyata si abang YouTuber magang ini salah ngomong guys.
dua Gahyeon yang kita lihat itu mereka bukan bersalaman, tapi mereka itu transaksi kartu kupu-kupu tadi tuh. Nah, yang siapa sih dua orang Gahyeon ini? Satu yang pasti, yang satunya yang ngasih kartu itu adalah Gahyeon versi Dewata, itu udah pasti banget. Dan yang satu lagi yang terima ini adalah si Gahyeon versi laba-laba. Kenapa kok si Gahyeon versi Dewata ini ngasih kartu ke Gahyeon versi laba-laba? Karena si Gahyeon versi Dewata ini mau ngasih spoiler guys, maksudnya kayak dia tuh mau ngasih tahu ini loh yang akan terjadi, ini loh maksud kami ngelakuin semuanya tuh kayak gini. Nah cuman karena ada hukum sebab akibat yang nggak bisa dia lewatin, akhirnya si Gahyeon versi Dewata ini ya ngasih clue lewat kartu tadi itu gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih detailnya soal si kartu kupu-kupu ini, terus juga fungsinya kenapa dia tiba-tiba bisa ada gitu di MV Bon Voyage, kalian bisa tunggu video kami yang bahas soal kartu kupu-kupu secara khusus ya, mungkin beberapa hari setelah video ini diupload lah. Jadi gitu, silahkan lanjutkan penjelasan kami. Terima kasih. Dah. Terima kasih ya Bang, itu bermagang hampir aku lupa. Jadi dua versi Gahyeon yang saling bersalaman ini kemungkinan besar tidak melibatkan para member versi laba-laba sama sekali. Kemungkinan Gahyeon versi Nightmare sedang berjabat tangan dengan versi lain dari dirinya yang sudah bergabung dengan kubu destruktif. Kita harus ingat bahwa Gahyeon adalah kesadaran yang membuat musuh terbesar dalam universe Dreamcatcher bisa terlepas dari segelnya di event pohon bahasa. Hal ini membuat Gahyeon versi manapun menjadi sasaran paling empuk bagi si musuh utama ini untuk memanipulasi jalan cerita melalui sebuah politik manipulasi tentu saja, dan adu domba. Kemungkinan besar si musuh utama ini memanipulasi pikiran Gahyeon untuk berpikir bahwa perpisahan antara para member versi laba-laba dengan versi Nightmare adalah sebuah kejadian yang harus mereka pikir sebagai sebuah ketidakadilan. Berkat manipulasi pikiran ini, para member versi Nightmare yang awalnya sudah bisa sedikit menerima kenyataan bahwa mereka harus berpisah, jadi merasa berat hati dan mulai mengutuki takdir. Bahkan Sua versi Nightmare mencoba untuk melawan kehendak langit, sampai-sampai ada petir yang menyambar dari langit ke arah dia. Dalam MV Bon Voyage, kita bisa merasakan hal ini pada adegan-adegan tertentu. Contohnya seperti Sion yang terlihat sangat frustasi ketika menyanyikan part "Katakan Bon Voyage padaku". Untuk cerita yang mengitarinya kami rasa cukup. Bang YouTuber magang, tolong jelasin lebih lanjut soal Sally. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari presensi Sally. Pertama, mengenai bentuknya. Kedua, mengenai alasan mengapa dia bisa hadir, yang mana udah dijelasin sebelumnya. Dan origin dari si Sally ini sendiri. Pertama, mengenai bentuknya. Kami rasa semua kita bisa setuju kalau bentuknya ini sangat unyu ya. Dari bentuknya yang unyu ini ada kesan kenyamanan ketika para member versi Nightmare nantinya melakukan perjalanan bersama dia. Lalu mahkota daun yang ada di kepalanya. Mahkota biasa dipakai oleh seorang raja. Seorang raja pasti menjadi prioritas dari rakyatnya. Jadi mahkota ini seolah mengatakan pada kita bahwa member versi Nightmare harus menjadikan Sally sebagai prioritas, karena balik lagi Sally yang akan membantu membimbing mereka meningkatkan tingkat kesadaran mereka. Lalu kita tidak boleh melupakan 3 buah titik yang ada di bagian wajah Sally. 2 titik yang ada di bawah bisa kita katakan sebagai mata yang menandakan bahwa Sally ini merupakan makhluk hidup juga. Yang perlu kita perhatikan adalah titik yang berada pada bagian dahinya Sally, pada bagian sininya. Sebelum itu, tolong abang editor tampilin salah satu adegan dalam MV Reason. Aku tahu sangat out of nowhere kami menampilkan adegan MV Reason di pembahasan kami kali ini. Tapi kami janji bahwa 2 hal ini benar-benar ada hubungannya. Kalian perhatiin lingkaran merah yang ada di gambar ini. Lalu perhatiin juga lingkaran di gambar yang satu ini. Beberapa supranaturalis menyebut mata ini dengan mata Trinetra. Kami tahu Trinetra juga merujuk kepada 3 mata dari Dewa Shiva, tapi bukan itu yang kami rujuk sekarang. Mata ketiga ini berhubungan dengan kekuatan intuisi, wawasan spiritual, dan persepsi. Menurut beberapa supranaturalis tadi, sejatinya setiap manusia memiliki mata ketiga ini, tapi bukan dalam bentuk fisikal seperti 2 mata kita, melainkan dalam bentuk yang tak terlihat. Dan tidak semua manusia bisa mengaksesnya. Ada sebuah meditasi tertentu yang harus dilewati sebelum kita bisa mengakses mata ketiga ini.
Penjelasan soal mata ketiga ini mungkin akan terlalu membingungkan. Intinya adalah trinetra ini dapat kita lihat dengan sangat jelas pada MV Reason, yang mana menurut hemat kami menjadi bukti paling kuat dari adanya memori kolektif di universe mereka. Sally memiliki ini, yang artinya Sally mampu mengakses memori kolektif. Dan yang terpenting apa? Dummy versi laba-laba benar-benar all in untuk mewujudkan rasa cintanya. Sepertinya karena Dummy versi laba-laba tahu bahwa konsekuensi dari membuat Sally akan sangat besar, sekalian aja dia kasih semua kekuatan yang dia punya untuk Sally. Toh dengan dia menginvestasikan kekuatannya pada Sally, sebuah kebaikan yang jauh lebih besar akan datang di masa depan. Intinya apa? Sally adalah bentuk cinta, perjuangan, serta pengorbanan. Berikutnya kita akan membahas mengenai origin dari Sally ini sendiri. Beberapa menit lalu kami mengatakan bahwa Sally adalah sebuah entitas yang dipanggil tanda petik oleh Dummy versi laba-laba. Abang editor silahkan. Menurut hemat kami berdua, Sally adalah sebuah entitas bernama homunculus. Ya, kami mengerti bahwa hal ini lagi-lagi out of nowhere, but wait for it. Jadi, homunculus adalah sebuah makhluk artifisial buatan yang diciptakan oleh alkemis untuk meraih sebuah tujuan tertentu. Kami tahu yang satu ini akan terdengar jorok. Jadi, homunculus itu diciptakan dengan menggunakan benih manusia yang dicampur dengan sel telur hewan. Untuk wadahnya sendiri, ada alkemis yang menggunakan tabung kaca, ada juga yang menggunakan rahim hewan seperti kuda dan sapi. Di abad pertengahan, ada seorang alkemis Eropa yang menciptakan sebuah homunculus untuk menyampaikan ramalan. Ada juga yang hanya sekadar menciptakan untuk membuktikan hipotesa apakah memang homunculus ini benar-benar bisa diciptakan atau hanya sebuah bualan belaka. Bahkan kita bisa melihat sebuah video di YouTube di mana ada seorang yang menciptakan homunculus menggunakan benihnya dan telur ayam. Jorok sekali. Tapi tak semua alkemis setuju dengan cara ini. Seorang alkemis Persia yang kemudian hari dinobatkan sebagai bapak kimia, Jabir Ibnu Hayyan, berpendapat bahwa homunculus yang dibuat dengan cara-cara yang barusan aku sebutkan itu bersifat demonik. Sebagai alternatif, dia memberikan sebuah pendekatan lain. Jika benih manusia disegel dalam sebuah bola logam yang berputar, maka proses tersebut akan mensimulasikan efek bola kristal yang berputar di sekitaran bumi dan menciptakan homunculus tanpa harus melibatkan hewan atau sel telur hewan seperti yang sebelumnya. Habis ini pasti ada pertanyaan loh. Dari mana mereka bisa dapat benih manusia? Kan mereka semua perempuan, yang mereka punya sel telur dong, bener dong. Silahkan abang YouTuber magang dilanjutkan. Mari kita perhatikan kembali apa yang dikatakan oleh Jabir Ibnu Hayyan. Dia berkata, dalam proses yang diajukannya akan tersimulasi efek bola kristal yang mengitari bumi. Kami mau kita menggarisbawahi kata mengitari bumi ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa proses sebenarnya dari efek bola kristal ini dapat dilakukan jika kita berada di luar angkasa. Dalam lagu-lagu dan MV-MV dari Dreamcatcher, kita bisa menemukan banyak sekali bukti yang mengarah pada hal-hal berbau antariksa. Sebut saja lirik dari lagu Wind Blows, lambang-lambang alkemis pada kitab sihir di MV Good Night, yang beberapa merepresentasikan planet seperti Merkurius dan Venus, dan masih banyak lagi. Yang terdekat ada pada MV Vision. Pada adegan terakhir, kita dapat melihat para member seperti berbaris di sebuah platform yang terlihat seperti sebuah stasiun luar angkasa. Nah, poin kami adalah bagaimana jika Sally sebenarnya adalah sebuah entitas yang memang tercipta di ruang angkasa. Dummy mengetahui mengenai eksistensinya dan memutuskan untuk mensummon atau memanggil si entitas ini ke dimensinya, di mana dia akan meninggalkan para member versi Nightmare dan mewariskan semua kemampuan yang dia miliki agar para member versi Nightmare tetap merasa bahwa Dummy versi laba-laba selalu ada di sisi mereka. Kami tahu ketika sampai pada titik ini kami mulai mengaburkan apa yang dikatakan Sua mengenai Sally yang merupakan sebuah sel. Kami mengaku bahwa kami salah dalam bagian itu gak usah diomongin lah Bang Editor. Nanti yang nonton video kita malah gak percaya sama yang kita omongin. Maaf Bang YouTuber magang, tapi kulil haq walau kana muron. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Kita gak boleh menutupi fakta kalau yang kita omongin di sini benar-benar keluar dari track sebenarnya. Ya karena lu udah ngeluarin dalil mah gue kagak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Yaudah deh. Minimal gak usah pakai bahasa Arabnya lah, biar kita gak terkesan menggurui dan sok tahu.
Kan emang kata-kata tadi aslinya pakai bahasa Arab kan. Lu tahu juga lah. Oke, fine. Kalau begini berarti kita nggak jadi kan nih bahas soal si... Bahas aja gak apa-apa. Walaupun gue bilang tadi kalau kita kemungkinan besar salah, fakta tentang beliau ini menarik juga loh. Go ahead. Ya udah deh kalau gitu. Oke guys, sorry. Anggap aja yang baru itu gak pernah terjadi lah ya. Sekarang kami mau sedikit bahas soal nama kitab ini adalah Samsul Ma'arif Al-Kubro. Dalam kitab ini beliau menuliskan banyak hal mengenai dunia gaib, dunia yang tidak terlihat. Mulai dari klasifikasi jin, cara memanggil dan mempekerjakan jin, bahkan beliau berpendapat bahwa setiap huruf Arab itu memiliki power tertentu yang dengan kombinasi tertentu dapat menciptakan apa yang kita sebut sebagai magic. Bisa digunakan sebagai perlindungan untuk menyerang orang lain dan lain sebagainya. Kami tahu bahwa apa yang kami jelaskan mengenai karya beliau sangat bertolak belakang dengan Islam yang melarang keras sihir dalam bentuk apapun. Karena itu, kami mau berlepas dari hal-hal tersebut. Karena poin kami di sini adalah bagaimana jika portal yang digunakan dummy versi laba-laba untuk mensummon Sally itu mengadopsi prinsip yang diungkapkan dalam kitab tadi, namun dimodifikasi agar lebih sesuai dengan universe cerita mereka. Karena terkadang mereka memang mengambil sebuah format dari culture tertentu, namun memodifikasi format tersebut agar lebih fit ke dalam cerita. Contohnya adalah pada video promosi Full Moon. Dalam video tersebut, kita bisa melihat 5 buah kartu tarot. Setelah melakukan research, ternyata dari kelima kartu tarot tersebut, hanya kartu The Moon yang benar-benar digunakan dalam dunia tarot reading, yang mana makna umumnya adalah ilusi. Sisa 4 kartu yang lain kurang lebih menggambarkan apa yang terjadi pada video tersebut. Jadi bagaimana jika portal yang sebenarnya harus dibuat menggunakan huruf Arab sesuai dengan pendapat dimodifikasi menjadi bentuk bibir untuk lebih menyesuaikan dengan tema besar dari MV ini dan lore dari keseluruhan cerita universe mereka. Di bagian awal video, kami sempat mengatakan bahwa kaca yang menjadi platform tempat dummy melukis bibir-bibir tadi berubah menjadi kanvas ketika Sally telah keluar secara sempurna dari dalamnya. Menurut hemat kami, silahkan abang YouTuber magang. Menurut hemat kami, portal yang dibuat oleh dummy ini bersifat sekali pakai. Ini menjelaskan kenapa kaca tersebut langsung berubah kembali menjadi kanvas ketika Sally sudah keluar dari dalamnya. Berbeda dengan portal yang kita lihat pada akhir MV UNI yang masih memiliki kemungkinan untuk terbuka kembali jika syarat dan ketentuan yang berlaku sudah bisa dipenuhi, portal di atas kaca ini hanya bisa digunakan searah dan tak akan bisa digunakan kembali. Yang artinya Sally akan tetap berada bersama para member versi Nightmare sampai tujuan mereka benar-benar tercapai. Dan kemungkinan akan menghilang menuju ketiadaan. Bukan kembali ke tempat asalnya di luar angkasa. Jadi, jika kedepannya kita melihat sebuah adegan di mana Sally tiba-tiba lenyap, kita harus sudah bersiap. Oke? Dan ya mungkin segitu aja yang bisa kami sendiri sampaikan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian punya ide apa yang harus kami bahas selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke insomnia yang lain. Saya di sini undur diri dan saya April mau lanjut ngedit. Kami tunggu di video kami selanjutnya ya. See you. Bye.